sore ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40 dan akan dilanjutkan ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Renungan kita pada saat ini berjudul "Dikuatkan untuk menguatkan". Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi jika ada 2 orang bertemu dan berkumpul? Gosip atau kabar burung pasti menjadi topik yang hangat dan menarik di dalam pertemuan itu. Dan sebagian orang yang ketika melihat akan menilai wanita yang berkumpul tersebut. Seharusnya penilaian itu tidak tercetus ketika para wanita Kristen yang berkumpul. Penilaian dan anggapan itu harus ditepis melalui suatu tindakan nyata, bahwa di mana perempuan Kristen berkumpul, maka cinta kasih Allah yang terpancar dalam percakapan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Maria mengunjungi Elisabet, maka ada 2 orang perempuan yang berkumpul. Apa kira-kira yang mereka lakukan? Maria ingin mengungkapkan kebahagiaan dan rasa kasihnya kepada sepupunya, Elisabet, yang juga mengalami kasih karunia Allah karena anak yang mereka kandung. Elisabet dan Maria adalah 2 orang wanita yang bersyukur karena dipilih dan dipercaya Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Yohanes sebagai yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Di sana Maria ingin menguatkan Elisabet. Maria sebagai seorang perawan yang kemudian mendapatkan rahmat dari Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan yang ia terima bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani dan dipahami oleh banyak orang. Meskipun demikian, Tuhan telah memberikan penguatan untuk dirinya. Seperti yang ada di Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, agar dapat terus memenuhi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ketika ia telah dikuatkan oleh Tuhan, maka ia mengunjungi Elisabet untuk menguatkannya, karena Elisabet telah mengandung di hari tuanya. 2 wanita itu bertemu bukan untuk memperbincangkan hal yang negatif. Mereka berbagi sukacita dan saling menguatkan. Sebagai seorang wanita, mungkin banyak permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi, baik itu dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, di masyarakat, maupun pelayanan di gereja. Ada peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula, yang artinya orang yang terkena musibah kemudian kena musibah lagi.
dalam kondisi ini seringkali membuat kita merasa tidak sanggup untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Saudara kasih Tuhan, melalui setiap masalah boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ini merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ada yang mengatakan masalah bukan untuk disesali, melainkan untuk dirayakan dan disyukuri. Tuhan menciptakan wanita sebagai makhluk yang istimewa, karena hanya wanitalah yang mendapat karunia untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Selain itu, wanita juga diberi kemampuan untuk melakukan banyak tugas atau multitasking. Luar biasa pekerjaan yang bisa dihandle oleh seorang wanita. Sebagai ibu rumah tangga yang masih mampu untuk berdagang online, menggendong anak, masih bisa melayani pelanggan lewat telepon. Pada pertengahan bulan Maret contohnya kemarin ada instruksi dari pemerintah khususnya terkait virus COVID-19 atau corona. Anak-anak diberi kesempatan untuk belajar di rumah. Tentu ini juga akan menyita waktu bagi ibu-ibu di rumah. 1 bulan berjalan, luar biasa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita, baik wanita pekerja maupun ibu rumah tangga. Tuhan memberikan kekuatan kepada para wanita. Dan sebagai wanita yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, maka ini saatnya bagi kita untuk menguatkan sesama kita. Selamat memaknai Hari Kartini. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin.